Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, dimanapun Anda berada, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita taufiknya menjadi orang-orang yang selalu ikhlas dalam mengamalkan amal-amal kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang mulia di sisinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini masih berkaitan dengan masalah-masalah yang bisa membatalkan wudu kita. Kita kemarin sudah membahas beberapa masalah yang bisa membatalkan wudu kita. Di antaranya keluarnya sesuatu dari dua jalan kotoran, yaitu qubul dan dubur. Kita juga sudah membahas bahwa keluarnya madhi, wadi, begitu pula mani, itu membatalkan wudu kita. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tidur, bahwa tidur bisa membatalkan wudu. Namun tidak semua tidur. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak, ya, tidur yang sudah menjadikan seseorang kehilangan perasaannya terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak merasakan apa yang terjadi di sekitarnya, baik dari sisi suara ataupun dari sisi sentuhan orang terhadap dia. Ya, tidur yang berat itulah tidur yang membatalkan wudu. Adapun tidur ringan yang seseorang masih seperti ngantuk, ya, ketika dipanggil dia mendengar panggilan tersebut, atau ketika disentuh dengan sentuhan yang ringan dia masih merasakannya, maka tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatal yang berikutnya, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal ini membatalkan wudu. Hilangnya akal ini membatalkan wudu, dan ini sudah disepakati oleh para ulama, sebagaimana disebutkan Imam Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala. Hilangnya akal bisa terjadi dengan mabuk, bisa terjadi dengan minum minuman keras, atau memakai
obat-obatan terlarang sehingga menjadikan akal hilang. Akal hilang juga bisa dengan pingsan. Ketika seseorang pingsan, maka akalnya hilang. Baik pingsan tersebut disengaja, misalnya ketika dikasih obat bius, atau pingsan tersebut tidak disengaja, kecelakaan kemudian jatuh sampai pingsan, maka ini pingsan seperti ini membatalkan wudu seseorang. Taib, hilangnya akal juga bisa dengan gila. Ya. Ketika misalnya seseorang yang asalnya sehat menjadi gila, maka kegilaan itu membatalkan wudunya dia. Ini sesuatu yang membatalkan wudu, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal ini macam-macamnya banyak dan semuanya membatalkan wudu seseorang. Dan sandarannya tadi dalilnya ijma' para ulama, kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Taib. Pembatal wudu yang berikutnya adalah menyentuh zakar atau farji. Menyentuh zakar atau farji. Sebenarnya dalam masalah ini ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Disebutkan di dalam kitab ini, kitab Sahih Fiqh Sunnah, ada 4 pendapat. 2 pendapat dasarnya adalah tarjih. 2 pendapat yang lain dasarnya adalah kompromi. Ya. Tarjih adalah mengambil salah satu dari dalil yang bertentangan dan meninggalkan yang lain. Sedangkan kompromi itu berusaha untuk mengompromikan dalil-dalil yang ada tanpa meninggalkan satupun dalil yang terlihat bertentangan. Taib. Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh farji di sini saya sebut karena bisa mengumpulkan kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Ya. Menyentuh farji tidak membatalkan wudu sama sekali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini juga salah satu dari riwayat dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan juga diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil pendapat ini adalah hadis Talq ibn Ali. Hadis Talq ibn Ali bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menyentuh zakarnya setelah dia berwudu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hal huwa illa bad'atum mink?" Bukankah itu salah satu dari bagian tubuhmu? Bukankah itu salah satu dari bagian tubuhmu? Sebagaimana bagian tubuh yang lain ketika engkau sentuh tidak membatalkan wudu, begitu pula dengan zakarmu.
karena itu bagian dari tubuhmu, dia tidak membatalkan wudu. Ini dalil yang pertama yang mereka sebutkan. Dalil yang kedua adalah dalil qiyas, dan ini hampir sama dengan dalil yang pertama. Karena mereka mengatakan, apa bedanya memegang paha dengan memegang kemaluan? Dua-duanya sama-sama anggota badan kita. Sebagaimana memegang paha yang dekat dengan kemaluan itu tidak membatalkan wudu, begitu pula dengan memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Ya, saya katakan pendalilan ini hampir sama dengan yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal huwa illa bad'atum minka, bukankah itu salah satu dari bagian tubuhmu? Kalau menyentuh bagian tubuh yang lain tidak ada masalah, begitu pula menyentuh bagian tubuh yang itu. Taib. Ini salah satu pendapat yang mengambil jalan tarjih. Jadi mengambil hadis ini tapi meninggalkan hadis yang lain. Baik, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan atau menyentuh farji itu membatalkan wudu secara mutlak. Ini kebalikan dari pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama tidak membatalkan wudu secara mutlak, apapun keadaannya, dengan syahwat, tidak dengan syahwat, ya, sama, tidak membatalkan wudu. Pendapat yang kedua ini mengatakan membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, baik disengaja ataupun tanpa disengaja. Taib. Apa dalil dari pendapat ini? Taib. Siapa yang mengatakan pendapat ini? Di antaranya adalah imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu pula ini pendapatnya guru beliau, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dalam pendapat yang masyhur, ya, dalam riwayat yang masyhur dari Imam Malik, beliau mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak. Ini juga pendapatnya Zahiriyah, Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Begitu pula pendapatnya mayoritas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini berdalil dengan hadis Busrah bint Safwan, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka berwudulah dia. Maka dia diperintahkan untuk berwudu. Dalam riwayat lain, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh farjinya atau kemaluannya, maka berwudulah. Dan ini menunjukkan bahwa berwudu setelah menyentuh kemaluan itu diwajibkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lainnya, sehingga maknanya umum. Dalam semua keadaan, ketika seseorang menyentuh kemaluannya, maka dia diperintahkan atau diwajibkan untuk berwudu.
Pendapat yang kedua ini juga merupakan pendapat yang mengambil jalan tarjih, yaitu menggunakan atau mengambil hadis Busrah binti Safwan dan meninggalkan hadis Talq ibn Ali, hadis yang dipakai untuk yang dipakai oleh mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, mengapa lebih menguatkan hadis Busrah binti Safwan ini? Mereka menyampaikan banyak alasan. Di antara alasannya yang pertama, hadis Busrah ini sanadnya lebih kuat, maka dia lebih pantas untuk didahulukan. Sedangkan hadis Talq ibn Ali, ada orang yang diperselisihkan derajatnya, yaitu Qais ibn Talq. Ada yang melemahkannya, ada yang menguatkannya. Sehingga hadis Busrah yang lebih kuat sanadnya itu lebih pantas untuk didahulukan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu', beliau menyebutkan bahwa para ahli hadis mereka sepakat dalam melemahkan hadis Talq ibn Ali, sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai pegangan. Abu Zur'ah dan Abu Hatim juga demikian, mengatakan bahwa hadis Talq ibn Ali itu hadis yang ada illatnya, ada cacatnya, sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai pegangan. Sekarang tersisa hadis Busrah binti Safwan yang mengharuskan seseorang untuk berwudu ketika dia menyentuh kemaluannya. Kemudian di antara alasan mereka menguatkan hadis Busrah binti Safwan yang mengharuskan seseorang untuk berwudu setelah menyentuh kemaluannya, mereka mengatakan karena hadis Busrah ini dia hadis yang menunjukkan hukum baru. Sedangkan hadis Talq ibn Ali itu tidak menunjukkan hukum baru. Hukum baru apa Ustaz maksudnya? Hukum baru adalah yang dimaksud dengan hukum baru di sini adalah wajibnya berwudu ketika menyentuh kemaluan. Ini hukum baru yang datang dari syariat Islam. Berbeda dengan hadis Talq ibn Ali, tidak ada hukum baru di sana. Karena dikatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu sebagaimana menyentuh bagian yang lain. Tidak wajibnya wudu itu sesuatu yang sudah ada sejak sebelum adanya Islam. Tidak wajibnya wudu itu sudah ada sejak sebelum Islam, sehingga itu bukan hukum baru. Sedangkan hadis Busrah binti Safwan datang dengan hukum baru, yaitu wajibnya wudu setelah menyentuh kemaluan. Dan dalil yang menunjukkan hukum baru itu lebih pantas untuk didahulukan daripada yang lainnya. Di antara alasan para ulama dalam menguatkan hadis Busrah binti Safwan adalah bahwa perawi-perawinya lebih banyak dan lebih kuat
daripada hadis Talq ibn Ali. Ibnu Hazm rahimahullahu taala sampai menyebutkan ya belasan perawi dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan ya yang sama dengan periwayatannya Busrah binti Safwan. Periwayatan yang menunjukkan bahwa ketika seseorang menyentuh zakarnya maka dia diperintahkan dan diwajibkan untuk berwudu. Ini diriwayatkan dari belasan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis yang menunjukkan wajibnya seseorang untuk berwudu karena menyentuh kemaluan itu lebih layak untuk didahulukan. Taib. Pendapat yang kedua ini mereka juga ya mengatakan bahwa kalaupun hadis Talq ibn Ali itu bisa dijadikan sebagai hujjah, maka kita bisa membawa hadis tersebut kepada keadaan ketika seseorang menyentuh kemaluannya saat sedang ketika ada penghalangnya. Saya ulangi, mereka juga mengatakan bahwa hadis Talq ibn Ali itu menjelaskan tentang menyentuh kemaluan saat ada penghalangnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan ada riwayat yang mengatakan bahwa pertanyaan tersebut itu tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya saat sedang sholat. Ya, mereka mengatakan demikian. Ada riwayat yang mengatakan bahwa hadis Talq ibn Ali itu tentang orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum orang yang menyentuh kemaluannya saat sedang sholat. Dan biasanya orang yang sedang sholat itu menyentuh kemaluannya di balik pakaiannya, bukan memasukkan tangannya ke kemaluannya. Biasanya menyentuhnya di luar pakaiannya. Dari luar pakaiannya dia menyentuh kemaluan tersebut, bukan dia memasukkan tangannya ke kemaluan secara langsung. Sehingga kita katakan saja bahwa hadis Talq ini tentang menyentuh kemaluan dari luar pakaian, bukan dari dalam pakaiannya. Taib. Ini pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa ketika menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka itulah yang membatalkan wudu. Adapun ketika menyentuh kemaluan tanpa syahwat, maka ini tidak membatalkan wudu. Mereka ya berusaha mengompromikan dua hadis yang terlihat bertentangan tadi. Hadis Talq ibn Ali yang mengatakan bahwa berwudu, bahwa menyentuh kemaluan itu tidak mengharuskan atau tidak membatalkan wudu, itu ketika menyentuhnya tanpa syahwat. Karena hadis tersebut menjelaskan tentang menyentuh kemaluan ketika dalam sholat. Dan biasanya menyentuh kemaluan ketika sedang sholat itu tanpa syahwat. Orang ketika sholat, ya biasanya dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada syahwat di situ. Maka menyentuh kemaluan tanpa syahwat ini tidak membatalkan wudu. Adapun hadis Busrah binti Safwan itu menjelaskan tentang menyentuh kemaluan ketika ada syahwat, maka jelas itu membatalkan wudu. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga.
Mereka berusaha untuk mengompromikan dua dalil yang terlihat bertentangan tadi. Baik. Pendapat yang keempat. Pendapat yang mengatakan bahwa perintah yang ada dalam hadis Busrah binti Sofwan yang memerintahkan untuk berwudu, perintah tersebut bukan perintah yang mewajibkan. Pendapat yang keempat ini mereka mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, tapi menjadikan seseorang dianjurkan untuk berwudu. Mereka berusaha mengompromikan dua hadis tadi. Hadis Talq ibn Ali yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal huwa illa bad'atum minka?" Bukankah itu bagian dari tubuhmu? Ini menjelaskan tentang hukum aslinya. Hukum aslinya tidak wajib berwudu. Adapun hadis Busrah bintu Sofwan yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man massa dzakarahu aw farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya, maka berwudulah. Ini perintahnya perintah yang merupakan anjuran, bukan mengharuskan. Dari sini mereka bisa mengompromikan dua dalil yang terlihat bertentangan tadi. Baik. Mana pendapat yang lebih kuat? Tentunya kalau kita bertanya kepada banyak orang, banyak ulama, maka para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang saya sampaikan. Namun yang ana lihat lebih kuat ya, dan ini bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Yang ana lihat lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Kenapa demikian? Karena dari sisi sanad hadis Busrah lebih kuat. Dari sisi sanad hadis Busrah binti Sofwan lebih kuat. Sedangkan hadis Talq ibn Ali, ya, ini hadis yang sanadnya jauh lebih lemah. Apalagi ada beberapa imam ahli hadis yang mengatakan bahwa hadis Talq ibn Ali ini ada cacatnya, ada illatnya. Illat itu cacat dalam sebuah hadis yang tidak terlihat secara jelas dan diketahui oleh para ahli hadis. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala menukil adanya kesepakatan dari para ahli hadis, para huffaz, tentang lemahnya hadis Talq ibn Ali. Kemudian mayoritas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan hadisnya Busrah binti Sofwan. Sehingga hadisnya Busrah binti Sofwan lebih layak untuk didahulukan. Kemudian ada riwayat dari Talq ibn Ali. Ada riwayat dari Talq ibn Ali yang menjelaskan bahwa beliau berwudu ketika menyentuh kemaluan. Sehingga Talq ibn Ali sendiri itu menyelisih riwayatnya. Sehingga kita menjadi sangat sangsi ketika mengambil riwayat Talq ibn Ali yang beliau sendiri meninggalkannya. Kemudian di antara yang menguatkan pendapat yang kedua ini, yaitu pendapatnya Imam Malik dalam mazhabnya yang masyhur, begitu pula pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, begitu pula pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, ya. Kenapa kita kuatkan pendapat ini? Karena ini lebih hati-hati. Ini lebih hati-hati. Kalau misalnya ada orang menyentuh zakarnya, dia berwudu, kemudian sholat, tidak ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Tapi kalau misalnya ada orang menyentuh zakarnya, kemudian langsung sholat, ya, ada banyak ulama
yang mengatakan salatnya tidak sah. Dan ini berkaitan dengan salat, sesuatu yang sangat agung di dalam Islam. Maka ya kita harusnya berhati-hati dalam masalah ini, ya. Namun saya katakan tadi, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita tidak boleh ya gaduh dalam masalah yang seperti ini. Hormati pendapat lain, pilihlah pendapat yang menurut kita dalilnya lebih kuat, dan kita semuanya nantinya akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tujuan utama kita dalam melangkah adalah mengikuti dalil yang sampai kepada kita sesuai dengan yang kita fahami. Taib. Pendapat masalah yang berkaitan dengan ini adalah masalah bagaimana kalau kita menyentuh kemaluan orang lain. Misalnya suami istri, atau ayah dengan anaknya yang masih kecil, atau ibu dengan ayahnya yang masih kecil. Apakah menyentuh kemaluan orang lain itu membatalkan wudu? Kalau kita menguatkan pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ibnu Hazm rahimahumullahu jami'an, maka konsekuensinya kita akan mengatakan iya. Menyentuh kemaluan orang lain itu membatalkan wudu. Begitu pula apabila ada seorang ibu yang menyentuh kemaluan anaknya, maka ini juga membatalkan wudu. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, ini kok sangat berat Ustadz. Seorang ibu, dia akan sering menyentuh kemaluan anaknya karena dia harus nyeboi terus. Apalagi kalau anaknya masih kecil, sebentar-sebentar dia nyeboi anaknya. Dan tentunya akan menjadikan dia sering menyentuh kemaluan anaknya. Maka kita katakan, kalau sudah ada dalil yang menjelaskan masalah itu, maka kita berkewajiban untuk mengikutinya. Namun bukan berarti di sana tidak ada solusi untuk meringankan beban yang berat ini. Solusinya apa Ustadz? Solusinya adalah kita memakai sesuatu yang menghalangi tangan kita dari kemaluan tersebut. Misalnya kita memakai kaos tangan, ya. Ketika nyeboi anak, kita pakai kaos tangan sehingga sentuhan kita tidak langsung, ya, antara kulit dengan kulit. Karena para ulama ya ketika membahas masalah ini, yang dibahas oleh mereka adalah sentuhan langsung antara kulit tangan ya dengan kulit kemaluan. Apabila ada penghalang, maka tidak membatalkan wudu. Maka kita bisa menggunakan penghalang apapun ya, misalnya plastik ya untuk menghalangi sentuhan antara kulit tangan dengan kulit kemaluan, itu juga tidak membatalkan wudu. Atau misalnya dengan kain ya. Namun saya katakan tadi yang lebih mudah adalah dengan menggunakan kaos tangan. Kaos tangan ini bisa kaos tangan dari plastik ya, bisa kaos tangan dari kain ataupun dari bahan yang lainnya. Baik. Permasalahan juga yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah apakah menyentuh dubur? Apakah menyentuh dubur itu membatalkan wudu? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan iya, karena dubur itu masuk dalam kategori farji. Kata-kata farji, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh farjinya, maka berwudulah.
farji itu masuk di dalamnya dubur. Yang dimaksud dengan dubur di sini adalah lubang dubur, bukan pantatnya atau daerah sekitarnya. Para ulama ketika menjelaskan masalah ini, mereka mengatakan yang dimaksud adalah lubangnya, bukan daerah sekitarnya. Begitu pula dengan kemaluan wanita, yang dimaksud adalah lubangnya, bukan yang sekitarnya. Kemaluan laki-laki juga demikian. Kalau misalnya ada orang menyentuh pelirnya misalnya, maka tidak membatalkan wudu. Ada orang menyentuh misalnya bagian sekitar kemaluan yang ada rambutnya, itu juga tidak membatalkan wudu. Taib. Mana dalil yang mana pendapat yang lebih kuat dalilnya dalam masalah menyentuh dubur? Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Maka jawabannya adalah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh dubur tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa demikian? Karena hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan lafaz farji, maksudnya adalah zakar. Maksudnya adalah kemaluan yang bagian depan. Ya, karena lafal yang lain man massa dzakarahu falyatawadda, dan ini riwayatnya lebih kuat dan lebih masyhur. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka berwudulah dia. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka berwudulah dia. Farji di situ digunakan untuk memasukkan kemaluan wanita, bukan untuk memasukkan dubur, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka barang siapa yang menyentuh lubang dubur, ya, maka itu tidak menjadikan wudunya batal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Pembatal yang terakhir, para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah memakan daging onta. Memakan daging onta ini membatalkan wudu. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Baik memakannya dengan dimasak atau memakannya tanpa dimasak. Daging onta ketika dimakan itu akan membatalkan wudu orang yang memakannya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir ibn Samurah. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawadda min luhumi al-ghanam?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita harus berwudu ketika kita memakan daging kambing? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tatawadda." Yang artinya, kalau kamu mau silahkan berwudu, kalau tidak mau ya tidak usah berwudu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Ana tawadda min luhumil ibil?" Apakah kita harus berwudu ketika memakan daging unta? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, tawadda min luhumil ibil." Iya, berwudulah ketika engkau memakan daging unta.
berwudulah ketika engkau memakan daging onta. Hadis ini menjelaskan kepada kita dengan sangat gamblang pembedaan antara daging onta dengan daging yang lainnya. Ketika ditanya tentang daging kambing, Rasulullah SAW mengatakan, silahkan berwudu kalau mau. Kalau tidak mau ya sudah, tidak usah berwudu. Tapi ketika ditanya tentang daging onta, beliau alaihi salatu wassalam menjawab dengan sangat tegas, iya, berwudulah dari daging onta. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Walaupun di sini ya mayoritas ulama, saya katakan mayoritas ulama mengatakan bahwa memakan daging onta tidak membatalkan wudu. Mereka berpendapat demikian karena ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir, ya, dari perkataan beliau. Beliau mengatakan, kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma massatin nar. Perkara yang paling akhir dari dua perkara yang ada, ya, adalah meninggalkan wudu dari memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Perkara yang paling akhir dari dua perkara, maksudnya adalah ada perkara wajibnya wudu dari atau karena memakan daging, dan tidak wajibnya wudu dari atau karena memakan daging. Dua perkara yang dimaksud dalam perkataan Jabir di sini adalah wajibnya berwudu karena memakan daging, dengan tidak wajibnya berwudu karena memakan daging. Beliau mengatakan yang paling akhir dari dua perkara ini adalah tidak wajibnya wudu karena memakan daging yang biasanya ketika dimasak itu dengan menyalakan api. Mereka mengatakan, ya mayoritas ulama mengatakan, ini masuk juga di dalamnya daging onta. Karena yang dimaksud oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu adalah semua daging. Semua daging itu kalau dimasak, maka masaknya dengan api. Dan daging onta itu masuk dalam semua daging. Taib, mana pendapat yang lebih kuat? Pendapatnya mayoritas ulama ataukah pendapatnya sebagian ulama, yaitu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, pendapatnya Imam Ishaq ibn Rahuya, begitu pula pendapatnya Ibnul Munzir dan Ibn Hazm, dan ini juga pendapat salah satu dari pendapatnya Imam Syafi'i yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Ya, sebagian ulama yang saya sebutkan tadi, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuya, Ibn Hazm, kemudian salah satu pendapatnya Imam Syafi'i, begitu pula Ibnul Munzir mengatakan ini membatalkan wudu. Mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat? Ya, maka jawabannya adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan bahwa memakan daging onta itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena sebenarnya hadis yang menjelaskan tentang makan daging onta ini hadis yang khusus. Sedangkan hadisnya jumhur ulama, ya, itu hadisnya umum.
Sehingga hadis yang khusus menjelaskan tentang daging onta ini harusnya lebih didahulukan daripada hadis umum. Ya, harusnya lebih didahulukan daripada hadis yang umum petunjuknya. Dan hadis yang umum tersebut bisa kita terapkan pada selain daging onta. Hadis yang umum tersebut bisa kita terapkan pada masalah daging-daging selain daging onta. Sedangkan daging onta kita pakai hadis yang khusus, sehingga sebenarnya dua hadis ini tidak bertentangan sama sekali. Maka yang dimaksud dalam perkataan sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu adalah daging-daging selain daging onta. Karena penjelasan tentang daging onta sudah dijelaskan dalam hadis yang khusus, yaitu dari Jabir ibn Samurah. Wallahu taala a'lam. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa memakan daging onta itu membatalkan wudu, ya, ini lebih hati-hati, sehingga lebih layak untuk didahulukan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhirlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Musyafa' Darini hafizahullah ta'ala atas pemberian materi dari kajian yang bermanfaat di kesempatan pagi yang berbahagia ini, masih berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Nah, khotbah Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Sudah. Silakan, dari Ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Riau. Silakan Ibu. Ini Ustaz, di akhir waktu salat subuh, waktu saya memiliki anak yang masih bayi umur 6 bulan, dan saya melakukan salat subuh, setelah membaca ayat akhir dan belum salam, anak saya hampir jatuh. Jadi refleks saya ketika anak mau jatuh itu, saya mengambil anak itu dan tidak mengetahui kalau saya belum mengucapkan salam. Terus anak saya nangis, lalu saya pangku anak itu. Jadi apakah sholat saya ini sah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Tadi berarti ibunya belum salam, ya. Belum salam di dalam sholatnya. Seharusnya ya, ketika seseorang lupa untuk salam karena ada sesuatu yang menyibukkan dia, misalnya tadi anak, ya, harusnya ketika ingat salam. Ya, harusnya ketika ingat salam. Ini kalau jaraknya tidak begitu lama. Kalau jaraknya lama, walaupun dia salam, maka salamnya menjadi tidak dianggap. Ya, salamnya tidak dianggap, sehingga seakan-akan ibu yang sholat ini menjalankan sholatnya, tapi tidak melakukan salam. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya sholatnya tidak sah. Konsekuensinya sholatnya tidak sah karena hakikat sholat belum diwujudkan. Hakikat sholat itu melakukan rukun-rukun sholat dari mulai takbiratul ihram hingga salam, ya. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim.
ya, yang memasukkan seseorang ke dalam salat itu takbirnya, takbiratul ihram. Yang mengeluarkan seseorang dari salatnya itu salam, ya. Maka ketika seseorang belum salam, maka dia belum mewujudkan hakikat salat dengan sempurna. Konsekuensinya salatnya menjadi tidak sah. Solusinya apa, Ustaz? Solusinya mengulangi salatnya. Atau kalau sudah di luar waktunya berarti mengqadha salat tersebut. Ya. Apakah berdosa ketika terjadi yang seperti ini? Maka jawabannya tidak. Karena hal itu dilakukan yang pertama tanpa sengaja, kemudian yang kedua karena kejahilan. Karena tidak tahu ya bagaimana solusinya. Maka yang menanyakan masalah ini ya, apabila belum mengqadha salat tersebut, ya silahkan mengqadha salat tersebut, salat subuhnya. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang berada di Riau. Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat yang sudah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya, apakah kaget atau terkejut dengan sesuatu hal termasuk hilangnya akal sehingga membatalkan wudhu? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya, wallahu taala alam. Ya, kagetnya seseorang karena sesuatu itu tidak masuk dalam pembahasan hilangnya akal yang membatalkan wudu. Ya, sehingga kaget itu tidak membatalkan wudu. Ya, wallahu taala a'lam. Karena para ulama ketika menjelaskan masalah hilangnya akal, ya, pembahasan mereka adalah hilangnya akal yang waktunya lama, ya. Hilangnya akal yang waktunya lama, ya, seperti gila, kemudian pingsan, kemudian mabuk. Ini hilangnya akal yang waktunya lama. Adapun ya pikiran kosong misalnya, ini tidak membatalkan wudu, ya, karena sebenarnya akalnya masih berfungsi, ya. Begitu pula dengan kaget, ya. Ini juga akalnya masih berfungsi. Tidaklah dia kaget kecuali karena memang akalnya masih berfungsi. Sehingga itu tidak membatalkan wudu sama sekali, wallahu taala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika dalam sholat, mohon maaf, kemaluan kita gatal, kemudian kita garuk pas di celana atau sarung, apakah hal ini dapat membatalkan wudhu kita Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, tadi sudah dijelaskan dalam kajian, ya, bahwa yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Ini yang membatalkan wudhu. Adapun apabila seseorang menyentuh kemaluan, ya, dengan adanya penghalang antara kulit tangan dengan kulit kemaluan, maka ini tidak membatalkan wudhu, ya. Misalnya kita menggaruk kemaluan kita ketika kita sholat, menggaruknya dari luar, ya, dari luar pakaian, tidak menyentuh kemaluan kita, maka ini tidak membatalkan wudhu. Kemudian ya kita juga harus faham, ya, bahwa yang membatalkan wudhu itu menyentuh dengan telapak tangan kita, menyentuh kemaluan kita secara langsung dengan telapak tangan kita. Adapun misalnya ketika menyentuhnya dengan lengan, ya, dengan lengan kita atau dengan siku kita, menyentuhnya dengan kaki kita, kita menyentuh kemaluan dengan kaki kita, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluan kita secara langsung tanpa adanya penghalang dengan telapak tangan kita, ya, baik yang bagian dalam maupun yang bagian
yang bagian luar. Ada khilaf dalam masalah ini. Apakah hanya bagian dalam saja ataukah yang luar juga ikut? Ya, ada khilaf, namun wallahu taala alam, saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa telapak tangan semuanya ini masuk ya dalam pembahasan itu. Menyentuh tangan dengan telapak tangan kita ini, baik yang bagian dalam ataupun bagian luar, itu bisa membatalkan wudu kita, ya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan ini menjadi penutup dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufik dapat menerapkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.